Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga Allah Azza wa Jalla hantarkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat beliau, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim memerintahkan kita untuk mempelajari kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid. Dalam surat Muhammad Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah, fa'lam, ilmuilah atau ketahuilah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah atau ilmuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah untuk dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan. Dari ayat yang mulia ini bahwa mempelajari tauhid hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimat. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam kitab Syarah Usul Salasah, beliau menjelaskan bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari bagi setiap muslim dan muslimat. Tidak ada uzur bagi mereka untuk tidak mempelajarinya. Yang pertama yaitu ilmu tentang syahadatain, yaitu ilmu tentang dua kalimat syahadat, yang mana setiap muslim dan muslimat wajib untuk mempelajari dua kalimat syahadat tersebut. Karena ini berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan ibadah,
berkaitan dengan akidah. Yang kedua, ilmu tentang ibadah sehari-hari muslim dan muslimat yang dia tidak bisa terlepas darinya, seperti tentang salat, tentang siam, tentang zakat, haji, atau yang kita kenal dengan arkanul Islam, yaitu rukun Islam, yang mana setiap muslim dan muslimat wajib untuk mempelajarinya, untuk memperdalam ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, ada ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah, yang mana apabila sebagian dari muslim atau orang yang beriman atau seorang muslim, sebagian dari mereka telah mempelajarinya, maka gugurlah sebagian yang lainnya atas kewajiban untuk mempelajari. Contoh seperti ilmu tentang ahkam janayat, atau tentang ahkam al-awqaf, yaitu tentang hukum-hukum wakaf, atau tentang mawaris, tentang hukum-hukum waris, kemudian al-wasayah, kemudian al-ahkam al-ankiha, tentang hukum-hukum nikah, kemudian juga tentang al-buyu', jual beli. Hukum-hukum tersebut tidak wajib bagi setiap individu muslim. Akan tetapi apabila ada sebagian dari mereka, yaitu kaum muslimin, telah mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Namun ketika ilmu ini tidak ada satupun dari kaum muslimin mempelajarinya, maka berdosalah kaum muslimin. Namun ilmu yang pertama adalah tentang tauhid dan akidah, dan ini wajib bagi individu muslim dan muslimat. Oleh karena itu, ada satu kitab yang berjudul tentang Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah dalam memahami tauhid. Atau ada yang menerjemahkan 4 kaidah dalam memahami bahayanya kesyirikan. Kenapa kita harus mempelajari tauhid, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan? Yang pertama, tauhid merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus setiap mukmin dan mukminat tunaikan. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tatkala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dibonceng oleh Nabi SAW di atas keledai, Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, at-tadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Mu'adz saat itu tidak tahu jawabannya. Beliau mengatakan, Allah wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qala aqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hamba adalah mereka agar beribadah kepada Allah semata. Wa la yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak mempersekutukan Allah dengan segala apapun. Ini haknya Allah atas kita, para hamba, yang wajib kita tunaikan. Kemudian kata Nabi, haqqul ibadi 'ala Allah, haknya hamba-hamba atas Allah adalah alla yu'adziba
man la yusyrika bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab seorang hamba selama hamba itu tidak mempersekutukan Allah. Selama hamba itu tidak berbuat syirik kepada Allah. Selama hamba itu hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini yang pertama. Karena tauhid atau akidah merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus dipenuhi oleh setiap kita. Kemudian alasan berikutnya adalah tauhid atau akidah merupakan syarat atau salah satu syarat dari dua syarat diterimanya amalan ibadah seorang hamba, atau merupakan syarat masuknya seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tanpa tauhid tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apabila dibarengi dengan kesyirikan, maka kesyirikan itu akan merusak ibadah tersebut. Sama halnya seperti salat tanpa taharah. Salat tanpa taharah, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena taharah merupakan syarat sahnya salat atau syarat diterimanya salat. Demikian tauhid merupakan syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang hamba dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mencampur adukan ibadahnya dengan sebuah kesyirikan, maka ibadah tersebut akan rusak dan batal dikarenakan kesyirikan yang masuk ke dalam ibadah itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau melakukan kesyirikan, berbuat syirik, mempersekutukan Allah, niscaya amalanmu akan lenyap, akan batal, akan hapus. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dan ini juga sesuatu yang mustahil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan atau melakukan perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi peringatan ini ditujukan juga kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar umatnya Nabi Muhammad SAW tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, karena kesyirikan tersebut akan menghapus seluruh amalan ibadah yang dilakukan hamba itu. Dan kemudian bahwa tauhid atau akidah merupakan syarat seorang hamba dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah haramkan surganya kepada orang-orang yang telah mempersekutukan Allah, kepada orang-orang yang berbuat syirik. Dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 72, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu
man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun naru. Kata Allah, sesungguhnya orang atau sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga. Wa ma'wahun naru, dan tempat kembalinya adalah api neraka. Jamaah kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum. Itulah beberapa alasan kenapa kita harus mempelajari tauhid atau mempelajari akidah. Tapi kita akan membahas kitab atau kutaib Al-Qawaidul Arba' tentang 4 kaidah dalam memahami tauhid atau 4 kaidah dalam memahami bahayanya kesyirikan. Taib, qala asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Telah berkata asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Jadi kutaib ini ditulis oleh asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau bernama Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Mushrib bin Umar. Dan beliau berasal dari keturunan Bani Tamim. Bani Tamim. Beliau dilahirkan di sebuah kampung yang bernama Uyainah. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriyah di sebuah kampung Uyainah, kurang lebih 70 km dari arah barat laut kota Riyadh. Kota Riyadh ini sekarang ibu kotanya Arab Saudi. Dan beliau meninggal pada tanggal 29 Syawal pada tahun 1206 Hijriyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berasal dari keluarga para ulama, di mana bapaknya bernama Abdul Wahhab. Beliau adalah seorang qadi, seorang hakim yang alim, yang menguasai wilayah Uyainah, artinya qadi di kampung Uyainah. Dan kakeknya bernama Sulaiman, beliau juga adalah seorang alim, dan beliau juga menjabat sebagai qadi. Jadi Pak, qadi di dalam Islam ini bukan orang sembarangan. Hakim di dalam Islam bukan orang sembarangan. Ada syarat-syarat tentang orang yang berhak untuk menjadi qadi. Syarat yang pertama adalah ya berilmu. Sudah pasti berilmu tentang Al-Quran, berilmu tentang hadis Nabi SAW, berilmu tentang aqwal sahabah, perkataan para sahabat, kemudian perkataan para tabi'in, kemudian berilmu tentang ilmu-ilmu alat seperti ya sudah pasti bahasa Arab, yaitu nahwu dan sharaf dan balaghah dan yang lain sebagainya. Nah, jadi bukan sembarangan. Mereka itu adalah orang-orang alim. Nah, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau berdakwah dengan dakwah, yaitu mengajak kaum muslimin agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah tauhid, Pak. Ya, dakwah tauhid di mana beliau mengajak manusia
agar menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian beliau juga mengajak orang-orang agar kembali kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi SAW, dan agar orang-orang menjadikan keduanya ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sebagai pedoman utama dalam hukum Islam. Kemudian dakwah beliau juga mengajak manusia untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan menjadikan sunnah Rasul sebagai pedoman petunjuk mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengajak manusia agar saling mencintai sesama kaum muslimin. Maka tidak benar kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu orang yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, orang yang haus darah, orang yang suka membunuh. Ini adalah kedustaan dan kebohongan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan kita wajib membela kehormatan ulama. Dan bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, jika kita membela kehormatan saudaranya ketika ia tidak ada di hadapan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga wajahnya dari api neraka jahanam. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man radda an irdi akhihi bil ghaibi raddallahu waja'ahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Siapa saja yang membela kehormatan saudaranya ketika sedang tidak ada bersamanya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari siksa api neraka pada hari kiamat. Bukan kita taklid kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, tidak. Beliau adalah seorang ulama yang tidak maksum, yang tidak terlepas dari yang namanya kesalahan dan kekeliruan. Tetapi kita tidak senang apabila saudara kita sama muslim, apalagi seorang ulama, difitnah, dicela, dituduh dengan tuduhan kebohongan yang tidak ada dasarnya, tidak ada buktinya. Dan kewajiban kita membelanya, Pak. Tadi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah banyak tuduhan-tuduhan yang dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, di mana beliau dituduh orang yang haus darah, yang suka membunuh, yang suka mencela, yang suka mengkafirkan, memusyrikan dan lain sebagainya. Padahal itu semua tidak benar. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab beliau, terutama tentang akidah, hakikat dakwah beliau, sangat jauh dari tuduhan-tuduhan mereka. Dan mereka yang telah menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dosa yang sangat besar. Karena ini merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah Ta'ala berfirman, yaitu ayat 58, kata Allah, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maqtasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Kata Allah, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, baik yang laki-laki maupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, beliau
melanjutkan dakwahnya apa yang telah dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Demikian juga apa yang dilakukan oleh muridnya Ibnul Qayyim Az-Zaujiyah rahimahullah taala. Kita tahu bahwa dakwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah dakwah tauhid. Dakwah yang mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah semata dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Dan mengajak manusia agar mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW dan berpegang dengan keduanya itu, berpegang teguh dengan keduanya itu. Demikian juga dari sisi madhab fikih, beliau bermadhab Hanabilah atau mengikuti fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Maka tidak benar kalau ada mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawa madhab yang kelima, membawa madhab baru yang kelima di luar dari 4 madhab itu. Tidak. Beliau bermadhab Hanabilah, yaitu mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi ini sekelumit biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Taib, kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, beliau memulai kitab ini dengan kalimat Bismillah atau Basmalah. Beliau mengikuti Kitabullah Al-Quranul Karim, di mana Allah Azza wa Jal memulai setiap surat dengan Basmalah, kecuali surat At-Taubah. Dan juga beliau mengikuti hadis Nabi SAW yang berbunyi, kullu amrin balun dzibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Atau di dalam riwayat yang lain katakan aula yuftah bi dzikrillahi. Kullu amrin, setiap perkara yang penting, kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang penting, la yubda'u fihi bi bismillah, yang tidak diawali dengan bismillah, bahwa abtar, maka itu terputus dari keberkahan. Atau di dalam riwayat yang lain katakan aula yuftahu bi dzikrillah, yang tidak dibuka dengan menyebut nama Allah, bahwa abtar, maka berkurang keberkahannya. Meskipun para ulama berselisih pendapat tentang hadis yang mulia ini, ada sebagian dari mereka mendoifkan, tetapi ada sebagian mereka mengangkatnya sampai derajat hasan li ghairihi, dikarenakan ada beberapa jalur atau beberapa riwayat sehingga dapat menguatkan hadis ini menjadi hasan li ghairihi. Sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengomentari hadis yang mulia ini. Kata beliau, ja'a hadzal haditsu min tariqaini au akthar min indi Ibni Hibban wa ghairihi wa qad dha'afahu ba'du ahli ilmi wal aqrabu annahu min babil hasan li ghairihi. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, hadis ini mempunyai 2 jalur atau 2 jalan atau lebih dalam periwayatannya menurut Ibnu Hibban dan lainnya. Sebagian dari kalangan para ulama ada yang mendoifkan hadis ini. Dan yang lebih tepat kata beliau bahwa hadis ini adalah derajatnya adalah hasan li ghairihi. Kenapa? Karena ada memiliki beberapa riwayat atau jalur, sehingga derajatnya naik menjadi hasan li ghairihi. Nah, ini berkaitan dengan ilmu hadis. Dan
Suatu pekerjaan atau perbuatan, Pak, apabila diawali dengan basmalah, ini akan mendatangkan keberkahan, Pak. Akan mendatangkan keberkahan. Karena apa? Karena kalimat basmalah adalah kalimat yang diberkahi. Karena di dalamnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan juga penyebutan sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Hal ini juga ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau menjelaskan tentang hikmah di balik suatu perbuatan yang diawali atau dimulai dengan basmalah dengan tujuan, kata beliau, at-tabarruku biha, untuk memperoleh keberkahan. Kenapa kata beliau? Li'annaha kalimatun mubarakatun. Karena kalimat basmalah itu adalah kalimat yang diberkahi. Fa idza dzukirat fi awwalil kitab au fi awwali risalah takunu barakatan alaihi. Maka apabila kalimat basmalah disebutkan di awal kitab atau di permulaan risalah, maka risalah itu menjadi risalah yang diberkahi, yang di dalamnya terdapat keberkahan. Maka kalau kita lihat risalahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengirimnya kepada raja-raja untuk masuk ke dalam agama Islam, apa yang dimulai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dengan bismillah. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam basmalah terdapat di dalamnya adalah al-isti'anatu billahi azza wajal, yaitu permohonan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memulai bismillahirrahmanirrahim, maka kita secara langsung memohon meminta kepada Allah akan pertolongan. Agar apa? Agar perkara urusan yang kita miliki dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Hampir semua kitab-kitab beliau, Pak. Misalnya kitab Ushul Tsalatsa, beliau juga memulai bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, as'alallahal karima rabbal arsil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb pemilik arsy yang agung, agar Allah melindungi engkau baik di dunia dan di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan semoga Allah menjadikan engkau orang yang diberkahi di mana saja engkau berada. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adah, kata beliau. Dan semoga Allah menjadikan engkau di antara orang-orang yang senantiasa bersyukur apabila diberi nikmat, dan bersabar apabila diberi ujian, dan beristighfar apabila melakukan perbuatan dosa. Maka ketiga perkara ini merupakan tanda ciri kebahagiaan. Nah, ini doa, Pak, dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Pak. Kita kalau baca kitab beliau, kita didoakan, Pak. Dan ini merupakan kebiasaan baiknya, mulianya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kalau Bapak baca kitab-kitab beliau, misalnya Ushul Tsalatsa, beliau mengatakan fa'alam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Doa bukan? Doa. Maka tidak tidak mungkin seorang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memilih akhlak yang sangat buruk sesuai menurut apa yang dituduhkan oleh para musuh dakwah tauhid. Mereka menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi haus darah, suka membunuh,
suka mengkafir-kafirkan kaum muslimin, memusyrikan kaum muslimin, melarang ziarah kubur, dan lain sebagainya. Lihat kitab-kitab beliau. Beliau memiliki hati yang lembut. Beliau memiliki perhatian terhadap kaum muslimin, di mana beliau selalu mendoakan kaum muslimin, terutama para tulabul ilmi, ketika mereka membaca kitab-kitab beliau. Dan ini merupakan salah satu sunnah Nabi SAW, Pak. Sunnahnya kita agar senantiasa selalu mendoakan saudara kita, Pak. Mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia. Ini sunnah yang mungkin pada zaman sekarang ini sangat sedikit kaum muslimin melaksanakannya. Sangat sedikit menjalankannya, mempraktekkannya. Kalau kita punya saudara mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita doakan. Alhamdulillah sebulan mendapatkan membeli mobil baru. Semoga mobilnya itu dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebulan dapat atau baru saja beli rumah yang baru. Semoga rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan. Jangan iri dengki. Kalau kita sebaliknya, kalau ada saudara kita dapat nikmat, udah panas kupingnya, udah merah wajahnya. Udah masuk isya, mungkin azan dulu ya. Ya azan dulu ya. Kita lanjutkan. Kemudian Pak, orang yang senantiasa dia selalu mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, ini merupakan tanda atau indikator menunjukkan tentang kesempurnaan keimanannya dia, atau kejujuran keimanannya dia. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya yang sahih, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya, kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya. Di antara mencintai saudaranya Pak, yaitu dengan mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Maka Syekh As-Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, kata beliau, ad-du'a'u bi-dhahri ghaibi yadulu dilalatun wadihatun ala sidqil iman. Kata beliau, mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan menunjukkan indikasi yang jelas atas jujurnya keimanan seseorang. Menunjukkan atas kesempurnaan keimanan seseorang. Karena Nabi SAW tadi mengatakan, tidaklah iman seorang di antara kalian itu sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Salah satu di antara caranya adalah mendoakan. Dan bahkan orang yang senantiasa ketika mendoakan saudaranya, para malaikat akan mendoakan atau akan membalas doa yang serupa
yang dia panjatkan untuk saudaranya, Pak. Apa kata para malaikat? Para malaikat akan berkata, walaka bimithli, engkau pun akan mendapatkan serupa dengan apa yang didapati oleh saudaramu. Ketika kita mendoakan kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan karena didoai oleh malaikat. Ketika kita mendoakan saudara kita keberkahan atas rizkinya, maka para malaikat pun akan mendoakan kita dengan doa yang sama yang kita panjatkan untuk saudara kita. Jamaah kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala, di dalam doanya ada 3 kata beliau yang merupakan tanda atau ciri dari kebahagiaan. Yang pertama adalah apabila diberi nikmat dia bersyukur. Karena syukur merupakan salah satu faktor utama Allah Ta'ala akan menambahkan nikmatnya yang lainnya, Pak. Oleh karena itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala memerintahkan kita agar kita senantiasa mengikat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bersyukur atas Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ikat tuh nikmat Allah, caranya dengan bersyukur kepada Allah. Qayyidu ni'amallahi bisyukrillahi. Ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan cara bersyukur kepadanya. Karena Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambahkan. Dan sebaliknya kufur, jika kalian kufur, ingkar, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Ini yang pertama. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata kepada seseorang yang berasal dari Hamdan. Beliau mengatakan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inna syukra yata'allaqu bil mazid. Sesungguhnya syukur itu berkaitan dengan tambahan nikmat. Wal mazidu la yanqati'u minallahi hatta yanqati'a asyukru minal abdi. Tambahan nikmat dari Allah itu tidak akan terputus selama rasa syukur yang ada pada diri seorang hamba itu terputus, terhenti. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa selalu menambahkan nikmatnya selama hamba itu bersyukur atas nikmatnya Allah. Kecuali kalau hamba itu sudah tidak bersyukur lagi, ingkar, maka diputus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang ada pada dirinya. Jamaah kaum muslimin yang Allah ta'ala muliakan. Kemudian yang kedua, tanda kebahagiaan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam doanya ini adalah bersabar apabila mendapatkan musibah, bersabar apabila diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersabar atas musibah dan ujian ini merupakan tanda ciri orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 berfirman, kata Allah, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang bersabar dalam keadaan sempit dan penderitaan dan dalam peperangan, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ulaika alladzina sadaqu, mereka orang-orang yang benar.
Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi sabar atas ujian, cobaan, tanda dan ciri orang-orang bertakwa. Kemudian yang terakhir adalah apabila dia melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, maka segera dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala mengatakan dalam surat Al-Imran, Allah taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 135, kata Allah, "Walladzina idza fa'alu fa'isatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah." Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahisha, perbuatan yang keji, perbuatan maksiat, au dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka, zakarullaha, mereka ingat kepada Allah, kemudian mereka memohon ampun kepada mereka atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapakah yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Ini Pak. Jadi kita selaku manusia di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari 3 perkara ini Pak. Jadi kehidupan manusia ini selalu berputar dengan 3 perkara ini. Yang pertama adalah syukur atas nikmat. Yang kedua adalah musibah. Yang ketiga adalah dosa. Jadi dengan 3 ini, kehidupan manusia atau 3 ini telah meliputi kehidupan manusia di dunia ini Pak. Nikmat, musibah, dosa. Nikmat, musibah, dosa. Maka ketika kita mendapat nikmat, bersyukur, kita akan beruntung. Kita mendapat musibah, bersabar, kita pun akan beruntung. Kita melakukan dosa, segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah, kita pun akan beruntung. Dan nikmat mencakup seluruh ketaatan. Di antara nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat iman. Dan nikmat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah nikmat yang sangat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jamaah kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan. Mungkin itu sebagai muqaddimah. InsyaAllah kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Karena tidak akan mungkin saya akan bahas sampai selesai dalam pertemuan ini 4 kaidah dalam memahami tauhid, atau 4 kaidah dalam memahami bahayanya syirik. Kalau hanya sekedar membaca saja tanpa dijelaskan ya mungkin selesai. Nah, tapi kalau hanya baca saja ya kurang serk gitu ya, tanpa ada sarah atau penjelasan dari beberapa ulama. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau ada yang tanyakan atau enggak? Langsung. Ada yang tanyakan? Ya, fadhal. 1 kali. Hanbal. Pakai nun ya, bukan pakai mim. Pakai nun.